Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayanudi Putra, NIM 054, kelas A1. Di sini saya akan presentasikan tentang sirkulasi. Pertama yaitu pembahasan sirkulasi. Satu yaitu pergerakan melalui ruang. Kita mengalami suatu dalam kaitannya dengan dari mana asal kita bergerak dan akan kemana kita mengantisipasi kepergian kita. Bab ini menghadirkan komponen-komponen prinsip suatu sistem sirkulasi bangun sebagai elemen-elemen positif yang mempengaruhi pandangan kita terhadap bentuk dan ruang bangunan-bangunan. 2. Elemen-elemen sirkulasi itu ada penyampaian pandangan dari jauh, pintu masuk dari luar ke dalam, konfigurasi jalurnya, sekuen ruang. Hubungan-hubungan jalur ruang itu ada ujung, titik, dan pengakhiran jalur. Bentuk ruang sirkulasi, koridor, aula, galeri, tangga, dan kamar. 3. Pencapaian. Waktu tempuh pencapaian ke sebuah bangunan dan pintu masuknya biasa bervariasi mulai dari beberapa langkah melalui suatu ruang sempit hingga ke sebuah rute yang panjang dan memutar. Ia biasa tegak lurus ataupun miring terhadap fasad utama pada suatu bangunan. Frontal. Pencapaian frontal secara langsung mengarah ke pintu masuk sebuah bangunan melalui sebuah jalur lurus dan aksial. Ujung akhir visual yang menghilangkan pencapaian ini jelas ia berupa seluruh fasad depan bangunan atau pintu masuk yang mendetail di dalam bidang. Tidak langsung menekankan efek perspektif pada fasad depan dan bentuk sebuah bangunan. Jalurnya dapat diarahkan kembali sekali atau beberapa kali untuk menunda dan melamakan sekuen pencapaiannya. Spasial sebuah jalur. Spiral melamakan sekuen pencapaian dan menekankan bentuk tiga-dimensional sebuah bangunan sementara kita bergerak sepanjang kelilingnya. Pintu masuk bangunan ini bisa dilihat berulang kali pada waktu pencapaian untuk memperjelas posisinya, atau ia bisa disembunyikan hingga tiba di titik kedatangan. 4. Pintu masuk. Proses memasuki bangunan ruang dan dalam bangunan ataupun area ruang eksterior tertentu akan melibatkan aksi menembus suatu bidang vertikal yang membedakan satu ruang dari ruang yang lainnya serta memisahkan makna di sini dengan di sana. Proses masuk tersebut dapat ditegaskan dengan cara yang lebih halus dibandingkan sekedar membuat lubang dibanding ia dapat berupa sebuah jalur yang melewati satu bidang yang tercipta oleh kedua buah tiang atau sebuah balok portal. 5. Konfigurasi jalur. Seluruh jalur pergerakan entah itu oleh manusia, mobil, atau jasa secara alamiah adalah linear. Dan seluruh jalur tersebut memiliki sebuah titik awal yang darinya kita dibawa melalui suatu tahapan ruang-ruang hingga menuju tujuan kita. Linear. Seluruh jalur adalah linear. Namun jalur yang lurus dapat menjadi elemen pengatur yang utama bagi serangkaian ruang. Sebagai tambahan, jalur ini dapat terbentuk kurvalinear atau terpotong-potong, bersimpangan dengan jalur lain, bercabang, atau membentuk sebuah putaran baik. Radial. Sebuah konfigurasi radial memiliki jalur-jalur linear yang memanjang dari atau berakhir di sebuah titik pusat bersama. Spiral. Sebuah konfigurasi spiral merupakan sebuah jalur tunggal yang
menerus yang berawal dari sebuah titik pusat bergerak melingkar dan semakin lama semakin jauh darinya. Grid sebuah konfigurasi grid terdiri dari dua buah jalur sejajar yang berpotongan pada interval regular dan menciptakan area ruang bentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Jaringan sebuah konfigurasi jaringan terdiri dari jalur-jalur yang menghubungkan titik-titik terbentuk di dalam ruang. Komposit pada kenyataannya sebuah bangunan biasanya menggunakan kombinasi pola-pola yang berurutan titik-titik penting pada pola manapun akan menjadi pusat aktivitas, akses masuk ke dalam ruangan dan aula, serta tempat bagi sirkulasi vertikal yang disediakan dengan tangga, ram, dan elevator. 6. Hubungan jalur ruang, yaitu melewati ruang integrasi. Setiap ruang dipertahankan konfigurasi jalurnya fleksibel. Ruang-ruang yang menjadi perantara dapat digunakan untuk menghubungkan jalur dengan ruang-ruangnya. Melewati ruang jalur dapat lewat melalui sebuah ruangan secara aksial, miring, atau di sepanjang tepinya. Ketika membusi ruang jalur menciptakan pola-pola peristirahatan dan pergerakan di dalamnya. Menghilang di dalam ruang. Lokasi ruang menghasilkan jalurnya. Hubungan jalur ruang ini digunakan untuk mencapai dan memasuki ruang-ruang penting, baik secara fungsional maupun simbolis. Bentuk ruang sirkulasi. Ruang-ruang untuk pergerakan membuat sebuah bagian integral dari organisasi bangunan maupun dan memiliki jumlah yang signifikan di dalam volume sebuah bangunan. Batas-batas didefinisikan, bentuknya berkaitan dengan bentuk ruang dihubungkannya, kualitas, skala, proporsi, pencahayaan, dan pemandangan diartikulasikan, pintu-pintu masuk membuka padanya, dan ia mengenai perubahan ketinggian dan dengan menggunakan tangga. Tertutup, membentuk suatu galeri publik atau koridor privat yang berhubungan dengan ruang-ruang yang dihubungkan melalui akses-akses masuk di dalam sebuah bidang dinding. Terbuka pada suatu sisi, membentuk sebuah balkon atau galeri yang menyajikan kemenerusan spasial dan visual dengan ruang-ruang yang dihubungkan. Terbuka pada kedua sisi, membentuk jalur setapak berkolom yang menjadi penamaan visi ruang yang dilaluinya. Sumber buku Francis The King. Sekian dari saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.